Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berdoa selesai. Materi hari ini adalah tentang haji dan wada. Ada yang tahu haji dan wada itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Jika ada yang penting boleh ditulis ya. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang haji dan wada. Haji dan wada adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW mendorong kaum muslim untuk ikut berhaji dengan beliau. Rasulullah SAW bermaksud menunjukkan kepada kaum muslim bagaimana berhaji yang sebenarnya, sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan yang disyariatkan kepada Rasulullah dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Rasulullah yang disambut antusias oleh seluruh kaum muslim yang selama ini sudah memendam rindu dengan Ka'bah. Maka berdatanglah kaum muslim dari seluruh penjuru hingga berkumpul 100.000 jamaah menuju Baitullah memenuhi panggilan Allah. Pada hari Sabtu tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji, Rasulullah beserta rombongan berangkat menuju Zi Al-Hulaifah yang merupakan miqat penduduk Madinah. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dan sholat 5 waktu di sana. Pada paginya, beliau menetap sebentar sampai matahari terbit, kemudian melakukan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan tenda telah terpasang di Namirah. Di perut lebah itu sekitar 14.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Beliau bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Yang pertama, janganlah berlaku kasar dan aniaya kalian semua kepada manusia terhadap istri-istri mereka. Jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Jangan pula saling membunuh dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab Allah dan setelah dan tidak ada umat baru setelah kalian. Hendaklah semua kaum muslim saling bersaudara, tidak berlebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan. Haji Rasulullah ini selain dikenal dengan Haji Wada, dimenai dengan beberapa nama lain, antara lain yang pertama Hajat al-Islami. Hajat al-Islami ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagai haji itu juga yang menjadi rujukan kaum muslim dalam pelaksanaan ibadah haji yang sedikit atau banyak berbeda dengan haji kaum musyrik. Yang kedua yaitu Hajat al-Balaik atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah, apakah aku telah menyampaikan yang ajaran Islam? Jawaban ini beliau inginkan agar menjadi saksi dari kemudian bahwa memang beliau itu tidak menyampaikan ajaran secara khusus. Pada haji Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam rincian ibadah haji secara lisan dan praktek. Yang ketiga, Hajat at-Tam atau haji kesempurnaan. Pada hari Arafah saat Rasulullah wakaf, turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama yang kecukupan nikmatnya melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 5. Sekembalinya dari haji wada pada bulan Safar tahun 10 Hijriah, sekembalinya dari makam Baqi, Rasulullah singgah di rumah Aisyah. Rasulullah merasakan sakit kepala dan semakin lama semakin sakit hingga pada Senin
tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni, beliau wafat di rumah Aisyah. Sekian materi dari Ibu. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, baik anak-anak, dicukupkan sekian materi hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk minggu depan kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ibu cukupkan sekian. Jika tidak ada yang bertanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.